Kalian mau jadi selebgram? Beli iPhone ini aja. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, ini adalah iPhone 11, iPhone 11, iPhone yang rilis di tahun 2019, yang artinya ini HP umurnya hampir 3 tahun ya. Nah, di awal tahun 2022 ini, harga dari iPhone 11 ini itu udah terbilang murah buat saat ini. Di e-commerce sendiri bisa kalian cari kalau harga termurah dari iPhone 11 ini ada di angka 6 jutaan atau lebih tepatnya 6,4 juta buat varian yang 64 GB. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang adalah saat yang pas buat beli iPhone 11? Oke, untuk urusan desain sendiri, iPhone 11 ini terbilang masih memiliki desain bodi dari iPhone yang kekinian. Logo Apple ini udah berada di tengah, terus desain frame kameranya juga mirip sama iPhone 12, di mana terdapat 2 buah lensa dalam frame mengotak. Oh ya, untuk varian warnanya sendiri, iPhone 11 ini hadir dengan banyak macam pilihan warna ya. Cuma unit yang emang aku pakai sekarang ini adalah yang warna green atau warna hijau. Untuk materialnya sendiri ini berbahan kaca. Kesan premium so pasti ya udah didapat di sini. Dan kalau megang HP ini di tahun 2022 pun kalian nggak akan ngerasa ketinggalan zaman. Nah, kalau beralih ke bagian depan, ini kita bisa lihat bezel yang di sisi-sisinya masih kerasa tebel. Persis kayak iPhone XR. Tapi desain di bagian depannya ini itu juga nggak bikin kalian ngerasa ketinggalan zaman. Soalnya dari zaman iPhone X sampai iPhone 13 di tahun 2021, Apple tuh masih memakai desain layar berponi pada seri-seri iPhone milik mereka. Di mana di poninya ini terdapat banyak banget sensor nih. Mulai dari Face ID, proximity sensor, dan lain sebagainya. Untuk layarnya sendiri ini pakai panel Liquid Retina IPS LCD. Resolusinya ini ada di 828 x 1792 pixel dan punya luas layar di 6,1 inci. Meski secara angka dan resolusi iPhone 11 ini itu kecil, terus panelnya bukan OLED kayak versi Pro-nya, tapi untuk kualitas layar yang dihasilin dari iPhone 11 ini masih terhitung bagus. Buat dipakai kebutuhan nonton, main sosmed, baca berita, dan kegiatan-kegiatan yang fokus ke layar dari smartphone ini nggak ngecewain sama sekali. Jujur aja aku sebagai pengguna iPhone 13 Pro ini nggak ngelihat perbedaan yang benar-benar jauh ya dari iPhone 13 Pro ke iPhone 11 ini saat udah dipakai. Karena ya udah enak dan kebawa aja suasananya. Jadi akhirnya malah lupa kalau secara angka iPhone 11 ini tuh tergolong kecil. Intinya untuk kualitas layar masih oke. Meski kalau mau diperhatiin detail banget ini bakal kalah enak ya sama yang berjenis panel OLED dan resolusi yang lebih tinggi. Nah, lanjut kalau buat masalah performa, iPhone 11 ini dibekali dengan chipset Apple A13 Bionic. Fabrikasinya ini 7 nanometer plus, CPU-nya ini ada 4 core grafik serta punya RAM berkapasitas 4 GB. Untuk performa harian tentu aja ini HP masih luar biasa enak ya. Masih bisa diandelin lah buat multitasking kerjaan kita di smartphone. A13 Bionic ini masih tergolong powerful yang bahkan kayaknya ini masih enak banget buat dipakai sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Main game pun di sini juga nggak ada masalah. Aku mainin game yang lagi sering aku mainin kayak Mobile Legends ini aman banget. Settingan grafik ultra dan frame rate tinggi ini bisa kita dapat di sini dan lancar banget selama aku ngetes. Terus lanjut ke game PUBG Mobile yang sedikit lebih berat dari Mobile Legends ini juga aman. Di smartphone ini kita bisa pakai settingan tertingginya yaitu HDR Extreme dan Ultra HD Frame Rate Ultra. Selama ngetes sih aku juga nggak ada nemuin frame drop parah ya ketika main, normal lah. Nah, sementara itu kalau buat game yang notabene berat kayak Genshin Impact, iPhone 11 ini masih cukup nyaman dimainin di berbagai settingan. Cuma kalian harus siap-siap aja ya sama suhunya yang otomatis bakalan cepet naik setelah 10 menit pertama bermain. Tapi overall sih secara kualitas performa dari iPhone 11 ini masih ngebut banget ya untuk kebutuhan ringan sampai yang berat di tahun 2022. Oh ya, untuk iOS sendiri, iPhone 11 ini masih dapat ke update iOS terbaru ya. Dan perkiraan sih iPhone 11 ini tuh masih bisa dapetin update ke iOS terbaru sampai 3 atau bahkan 4-5 tahun ke depan. Mengingat seri iPhone 6s yang umurnya udah 7 tahun ini, tapi tuh masih tetap dapetin update ke iOS terbarunya, iOS 15 sekarang ini.
Kalau masalah beginian sih Apple emang paling ngerti usernya ya, dan ini juga jadi salah satu keunggulan iPhone dibanding Android. Nah, kalau untuk urusan baterai, iPhone 11 ini itu punya kapasitas 3110 mAh, yang daya tahannya ini nggak bisa dibilang bagus, tapi nggak bisa dibilang jelek juga. Ya ini mirip-mirip lah kayak kapasitas smartphone Android yang mungkin kira-kira punya kapasitas 4500 mAh. SOT-nya ini bisa di angka 7-8 jam buat pemakaian ringan, dan 4 jam ini buat pemakaian yang berat. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri, ini support sampai 18 watt, tergantung dari adapter yang kalian pakai juga ya. Setauku sih iPhone 11 ini di paket penjualannya cuma 10 watt aja, jadi kalian ya bisa beli aja kepala charger pihak ketiga yang support sampai 18 watt. Paling harganya ya nggak nyampe 150.000 lah. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya nih. Jadi iPhone 11 ini dibekali dengan setup dual kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 12 megapiksel dan kamera ultrawide beresolusi 12 megapiksel juga. Sementara itu kalau di bagian depannya ini tuh punya resolusi 12 megapiksel. Buat hasilnya nggak usah ditanya, nggak perlu dijelasin panjang lebar, intinya kualitas jepretan kamera iPhone itu jarang banget ngecewain. Ini perekaman video iPhone 11 pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini dipakai jalan. Dynamic range-nya oke ya. Oke, kalau ini kamera depannya 1080p 30 fps juga. Hasilnya seperti ini. Cukup oke lah ya. Oke, kita balik ke studio. Kesimpulannya, dengan harga 6 jutaan sebenarnya kalian bisa dapetin smartphone Android bagus di harga segini. Cuma kalau kalian pengen cari gengsi, ya jelas iPhone 11 ini bisa jadi pilihan nomor 1. Dan yang Android 6 jutaan punya kekurangan mutlak dibanding iPhone 11 ini, ya apalagi kalau bukan Instastory. Fix, no debat.